Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga fresh ya untuk mengikuti kelas pada hari ini. Jadi untuk biokimia ini kan kemarin ada 2 materi Ibu belum sampaikan kan. Terus untuk hari ini adalah tentang metabolisme karbohidrat, kira-kira begitu. Nah, di dalam metabolisme karbohidrat itu sering dikenal dengan biasanya istilahnya glikolisis atau juga Krebs cycle, siklus apa namanya? Siklus Krebs ya. Biasanya dari glikolisis akan dilanjutkan oleh siklus Krebs seperti itu. Oke. Oke, jadi untuk hari ini kita masuk ke metabolisme. Jadi harus mengerti dulu ya maksudnya metabolisme itu apa. Jadi metabolisme itu sendiri sebenarnya merupakan proses pengolahan, pembentukan, penguraian ya. Jadi dari zat-zat yang diperlukan tubuh agar tubuh ini menjalankan fungsinya ya. Jadi setiap zat ataupun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini pasti harus diurai dulu, diproses, baru bisa menghasilkan fungsi-fungsinya ataupun menghasilkan energi. Ya, most probably akan menghasilkan energi, menghasilkan fungsi pergerakan dalam tubuh dan sebagainya juga. Jadi tanpa metabolisme kita ini tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan apapun pekerjaan itu. Jadi metabolisme di dalam setiap individu, setiap manusia adalah harus sentiasa berlaku non-stop, tidak boleh berhenti. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum ini kalian juga mendengar ada orang yang metabolismenya rendah, ada yang tinggi, dan sebagainya. Ya, jadi dari proses metabolisme itu juga, misalnya pengurangan fat ataupun pengurangan apa namanya, fat-fat yang ada di dalam tubuh itu juga adalah salah satu proses dari metabolisme. Nah, metabolisme ini juga merupakan ya, dia juga modifikasi sebuah senyawa kimia ya. Jadi dalam tubuh secara biokimia ya, karena kita belajar biokimia, jadi sebenarnya metabolisme itu jatuh dalam kategori biokimia ya, modifikasi senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh ataupun dalam organisme dan sel. Kemudian proses kimia yang dilakukan oleh sel ataupun di proses kimia yang dilakukan di dalam sel biasanya adalah untuk pelangsungan ataupun melangsungkan kehidupan manusia. Jadi bukan hanya saja mendapatkan energi, tapi mengkonvert ataupun menggunakan bahan-bahan kimia, bukan bahan kimia ya, senyawa kimia yang ada di dalam tubuh untuk dikonversi. Ya, jadi contohnya seperti mengubah nutrisi. Kalau kita makan ya, kita makan jadi energi melalui reaksi kimia tubuh seperti itu. Kemudian mencakup sintesis, ada anabolisme dan juga katabolisme. Nah, dari makanan berubah menjadi energi itu lebih kepada penguraian ya, katabolisme. Kemudian kalau sintesis itu adalah sebaliknya ya. Jadi kalau kita makan menjadi energi itu adalah penguraian ya. Jadi dari makanan diuraikan, dihasilkan energi itu katabolisme. Kemudian kalau
Sebaliknya, jika berlaku misalnya kekurangan makanan ataupun proses anaerobik, ya proses di mana tidak menggunakan oksigen dan sebagainya, maka adanya proses-proses sintesis dan sebagainya. Sintesis biasanya berlaku karena adanya kekurangan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh, ya, senyawa-senyawa kimia yang diperlukan, maka badan juga bisa melakukan proses anabolisme ataupun sintesis. Ya, jadi terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim sebagai jalur metabolisme. Nah, kita kemarin belum membahas tentang enzim ya. Cuman sebenarnya intinya biokimia tuh kurang lebih seperti beberapa topik-topik lainnya yang mungkin sebelum ini kalian sudah pernah belajar ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Lintasan metabolisme tadi itu ada beberapa jenis ya, ada anabolik, katabolik, dan amfibolik. Ya, yang pertama lintasan anabolik ini adalah lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa pembentuk struktur dan mesin tubuh. Ya, contohnya sintesis protein. Nah, kalau tadi kan kalau katabolik itu kan penguraian ya. Jadi dari nutrisi menjadi energi ya, dari glukosa menjadi energi. Nah, kalau anabolik ini adalah proses sintesis protein. Jadi di mana tubuh menghasilkan protein dari hasil energi yang didapatkan oleh katabolik tadi ya. Nah, untuk lintasan katabolik itu biasanya meliputi berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi bebas, biasanya dalam bentuk fosfat energi tinggi, respirasi, fosforilisasi, oksidatif ya. Banyak proses-proses yang melibatkan pelepasan energi ataupun penghasilan energi. Biasanya menggunakan ada beberapa jenis energi ATP, NADH, dan sebagainya dalam proses pembentukan ataupun pelepasan energi. Kemudian ada lintasan amfibolik ya, persimpangan. Amfibolik berada di pertengahan ya, jadi memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung ya. Jadi amfibolik itu antara katabolisme dan juga anabolik seperti itu. Jadi contohnya adalah siklus asam sitrat. Nah, di situ. Tadi kan biasanya glikolisis adalah proses pertama, kemudian dilanjutkan oleh siklus asam sitrat, dan baru proses-proses lainnya yang terjadi, sintesis protein, dan sebagainya. Nah, oke, kalau di sini kita bisa lebih jelas lagi ya perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Nah, ini penting ya. Jadi kalian harus tahu maksud metabolisme itu apa, katabolisme itu seperti apa, anabolisme itu seperti apa, harus bisa dijelaskan. Jadi untuk katabolisme, again, menguraikan ya molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Intinya seperti itu ya. Jadi contohnya apa aja? Katabolisme karbohidrat ya. Jadi proses glikogenolisis dan glikolisis ya. Jadi pengubahan glikogen menjadi glukosa. Glikolisis adalah pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP ya, menghasilkan energi. ATP itu energi, pirufat adalah akan digunakan di Krebs cycle ataupun siklus Krebs tadi ya, katabolisme protein, hidrolisis protein menjadi asam amino. Jadi semua proses-proses yang melibatkan penggunaan nutrisi, penguraian makanan, semua itu adalah masuk ke dalam kategori katabolisme. Kemudian untuk anabolisme, membentuk senyawa dan prekursor sederhana, glikolisis, pembentukan glikogen dari glukosa, gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa organik lain.
Nah, ini istilah-istilah ini kenapa kok bisa namanya begini? Oke, ini memang beberapa istilah-istilah bahasa Inggris ataupun yang biasanya dikeluarkan oleh penemu sistem metabolisme ini ya. Jadi mereka memberikan nama-nama sesuai dengan cara mereka menamakan enzim. Jadi kalau kalian sebelum ini, sorry. Oke. Jadi kalau contohnya misalnya kita lihat di sini ada glycogenolysis ya. Glycogenolysis. Glikogen adalah berasal dari kata glikogen. Nolysis adalah maksudnya lysis. Lysis itu adalah dia proses ya, proses seperti kalau kalian belajar sebelum ini ya, proses enzim biokimia ya. Jadi nama prosesnya ataupun perlakuannya adalah lysis di sini. Jadi namanya adalah glycogenolysis. Ya, jadi semua istilah-istilah nama ini tidak usah pusing ini gimana namanya dan sebagainya, emang harus diingat, dihafal dan sebagainya. Oke, jadi untuk masalah glikolisis ini semua emang harus dalam genggaman, harus dihafal prosesnya. Oke, jadi biasanya semua proses biokimia di dalam badan itu kita mulai pastinya dari mulut, kita makan, ada yang namanya enzim amilis ya. Dari situ ada juga pati maltosa ya, dari maltosa, maltase menjadi glukosa, kemudian pembuluh darah menjadi diproses ya untuk supaya makanan dan nutrisi itu sampai ke semua bagian tubuh dan menjalankan fungsinya. Makanya di pembuluh darah ini pasti harus berlakunya glikolisis, proses glikolisis di dalam pencernaan. Ya, suara Ibu dengar kan atau kurang kuat? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, jadi yang pertama adalah proses produksi glukos. Ya, jadi semua dimulai sistem ataupun persenyawaan biokimia di dalam tubuh dimulai dengan adanya glukos ya. Jadi memang kenapa kalau kita makan itu pasti nasi, ataupun kalau misalnya kita berbuka puasa itu makannya kurma dan sebagainya, karena ada kandungan gula. Di mana ada kandungan gula ataupun karbohidrat itu bisa dipakai untuk membentuk glukos ya. Jadi the fate of glucose yang pertama adalah produksi ATP ya. Jadi produksi ATP ini adalah sel yang butuh immediate energy ya. Jadi glukosa dioksidasi untuk menghasilkan ATP. Jadi energi biasanya akan dihasilkan oleh glukosa. Nggak bakalan energi ini dihasilkan dari misalnya vitamin C, vitamin D, dan sebagainya. Tidak ya. Nah, setiap makanan ada fungsinya sendiri-sendiri, tapi kalau untuk energi, untuk kelangsungan hidup, untuk kita memiliki energi dan sebagainya adalah dari glukosa, ya dari gula. Tapi bila pengambilan gula itu sendiri berlebihan, makanya energi yang dihasilkan tetap sama ya, walaupun misalnya kita ngambilnya banyak gula, maksudnya kita mikirnya oke, biar supaya banyak energi, salah juga ya. Jadi tubuh kita sendiri memiliki sistem ada batasan-batasannya. Jadi bila berlebihan maka dari itu glukosanya akan di-store. Kalau di-store ataupun disimpan, makanya dia menjadi fat ya. Fat storage adalah storage untuk glukos.
Kemudian pasti dari situ juga adalah sintesis asam amino. Nah, asam amino ini diberlakukan melalui proses setelah glikolisis dan juga asam sitrat ya. Krebs cycle tersebut tadi ya. Jadi sel di seluruh tubuh dapat menggunakan glukosa untuk membentuk beberapa jenis asam amino yang akan menjadi protein. Nah, ini biasanya melalui Krebs cycle tadi, asam sitrat ya. Kemudian sintesis glikogen ya, hepatosit, serabut otot, glycogenesis, glycogen polisakarida, kapasitas penyimpanan glikogen hati. Ya, jadi glikogen adalah proses di mana pembentukannya itu berada di liver ataupun di hati. Kemudian untuk sintesis sintesis trigliserida. Oke. Ya, jadi saat glikogen storage area penuh, maka hepatosit dapat mentransform glukosa menjadi gliserol dan asam lemak, lipogenesis, deposit TG di jar adiposa. Nah, ini maksudnya adalah kelebihan glukos tadi ya, karena glycogen storage area penuh ya. Jadi harus didepositkan ataupun convert menjadi lipogenesis ataupun asam lemak ya. Jadi lemak-lemak yang ditimbun. Makanya ada orang yang kalau makan berlebihan makanya jadinya gemuk dan sebagainya karena adalah kebanyakan sumber konversi untuk energi, tapi sebenarnya badan sudah cukup menerima energi yang secukupnya. Ya, jadi ada 4 fungsi glukos tadi. Dia untuk memproduksi ATP, sintesis asam amino, sintesis glikogen, dan sintesis trigliserida. Sorry. Karena Ibu biasanya sering nyebutnya dalam bahasa Inggris ya, jadi triglyceride. Ya, jadi agak susah nyebutnya dalam bahasa Indonesia. Oke. Sorry, kita lanjutkan. Oke, definisi. Kita masuk ke definisi. Jadi glikolisis itu apa sebenarnya? Glikolisis itu sebenarnya lebih kepada rangkaian reaksi ya. Jadi proses glikolisis itu bukan hanya satu persenyawaan ataupun perubahan, tapi ada rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Oke, kemudian pada proses ini juga dihasilkan ATP dan juga jalur sumber energi terutama bagi eritrosit mature yang tidak punya mitokondria. Sorry. Oke, jadi jalur sumber energi terutama bagi eritrosit mature yang tidak punya mitokondria. Oke, eritrosit ini adalah sejenis sel darah merah ya. Jadi darah itu akan mengangkut energi ya untuk mendapatkan energi dan sebagainya, dan juga untuk misalnya darah ini mendapatkan dari hasil rangkaian Krebs cycle ataupun siklus asam sitrat tadi, itu biasanya untuk dia membawa nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian dikenal sebagai Embden-Meyerhof pathway. Terdapat 10 langkah untuk menjadi pirufat. Oke, Ibu izin 1 menit sebentar. Sorry.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di tampilan ini sekarang adalah proses glikolisis ya. Jadi proses generation of energy. Jadi akan dimulai dari glukos ya. Di sini kalau kalian bisa melihat ada glukos, sebentar. Oke, kita mulai dari glukos. Ya, glukos kemudian melalui proses akan membentuk fructose 1,6-biphosphate ya. Ini nama-nama ini memang harus diingat ya, nggak ada kata kok bisa namanya seperti ini, emang namanya seperti itu. Memang mereka sudah diberi nama seperti itu. Nah, ini yang kedua dari glukos menjadi fructose ya, fructose 1,6-biphosphate. Nah, di sini kenapa namanya ada 1,6-biphosphate ya? Maksud 1,6-biphosphate kalau kalian belajar kimia ya. Jadi penamaan itu adalah berdasarkan di mana mereka menaruh posisi fosfatnya ya. Jadi di sini posisinya adalah pada posisi ke-1 dan ke-6 ya. Jadi fruktos adalah bentuk ataupun shaping nama dari glukos tadi yang berubah posisinya ya. Kemudian dari fruktos akan melalui cleavage ataupun proses lagi menjadi glyceraldehyde triphosphate ya. Dan juga ada proses di mana dia menjadi dihydroxyaceton phosphate juga ya. Nah, ini proses ini kalian juga bisa cari di internet. Mungkin yang lebih mudah untuk diingat ya. Jadi nanti harus dicari, harus dihafalkan ya proses glikolisis ini. Ya, jadi ada berapa proses di sini? Kira-kira ada perubahan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7 proses besar utama ya. Oke. Oke, mana tadi? Kok tidak berubah? Oke, tahap glikolisis, tahap persiapan energi investment, tahap pengembalian ataupun payoff. Nah, ini di dalam proses glikolisis ada 2 proses tersebut. Ya, jadi energy investment ataupun persiapannya adalah memerlukan 2 molekul ATP memecah gula heksosa menjadi molekul 2-triose fosfat. Ya, jadi untuk awal prosesnya ini memerlukan adanya 2 ATP dan juga bakal memecah gula heksosa yaitu glukos menjadi molekul 2-triose fosfat yang bisa digunakan dalam fungsi-fungsi lainnya. Oke, kemudian ada tahap pengembalian ataupun payoff. Ya, dari hasil proses glikolisis apa yang didapatkan? Ada 4 ATP, 2 molekul pirufat dan juga 2 molekul NADH plus H ya. Kalau NADH pasti ada plus hidrogen ya. Kalau NADA plus itu berarti hanya NADA plus aja. Jadi nggak ada pertambahan molekul hidrogen. Ya, jadi di akhir glikolisis ini adalah hasil yang didapatkan. Jadi ini perlu diingat ya, misalnya apa saja hasil dari tahap glikolisis, maka ada 4 ATP, 2 molekul pirufat, 2 molekul NADH plus hydrogen molecule. Oke, yang pertama tadi adalah dari glukos ya, dari gula tadi. Glukos ini dicerna dulu di dalam tubuh ya, dari amilis tadi, maltos dan sebagainya itu akan menghasilkan glukos. Ya, sampai di pencernaan glukos ini baru disenyawakan ataupun dikonvert menjadi energi.
ya, di pencernaan. Makanya dari itu ataupun di pembuluh yang bakal diambil oleh pembuluh darah ya untuk ditransfer ke seluruh tubuh. Jadi dari glukos tadi, makanan tadi sudah menjadi glukos, kita mulai tahap pertama yaitu dengan fosforilisasi glukosa ya, dari glukos menjadi glukos 6 fosfat ya. Istilahnya adalah fosforilasi. Ya, kemudian reaksi yang ini adalah irreversible, tidak dapat meninggalkan sel. Ya, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa balik dan sebagainya. Jadi proses ini hanya terjadi satu one way ya. Irreversible maksudnya tidak bisa diputarbalikkan ya. Jadi prosesnya hanya satu. Hanya bisa dari glukos menjadi glukos 6 fosfat. Kemudian heksokinis transfer gugus fosfat pada molekul heksosa. Nah, di sini terjadinya proses dengan bantuan heksokinis. Heksokinis ini adalah enzim. Jadi kalau kalian yang sudah pernah belajar enzimologi ya, jadi heksokinis ya, kalau belakangnya ada nis berarti ini adalah enzim. Kemudian ini juga proses ini juga memerlukan ATP ya. Jadi ada beberapa proses juga memerlukan ATP. Tadi yang disebutkan sebelumnya memerlukan 2 ATP tapi menghasilkan 4 ATP. Sorry. Kemudian terdapat di semua jenis sel, oke? Jadi semua, bukan hanya di pencernaan ya, sebenarnya ini berlaku di semua sel. Jadi setelah makanan masuk ke dalam tubuh menjadi glukosa ini dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi semua proses ini berlaku di dalam semua sel. Oke, kemudian tahap kedua, setelah dia menjadi glukos 6 fosfat tadi ya. Nah, ini dikatalisis fosfoglukoisomerase, ini adalah nama prosesnya, diingat saja. Kemudian glukosa 6 fosfat diisomerasikan menjadi fruktosa 6 fosfat. Oke. Isomerasi ini adalah dia bukannya mengubah ya, tidak ada pertambahan, tidak ada add-on apa-apa, dia hanya merubah posisi ataupun merubah struktur kimia tadi ya. Jadi contohnya di sini glukos 6 fosfat menjadi fruktos 6 fosfat ya. Jadi isomerase adalah perubahan struktural. Dia tidak memerlukan apa-apa ya, hanya dia mengubah struktural dari 6 ya. Glukos ini ada 6 ya, ada 6. Bentuknya adalah heksagon. Kemudian dia berubah menjadi fruktos di sini, pentos ya, menjadi ketosa. Ya, jadi di sini ada perubahan isomer aldosa ke ketosa. Nah, aldosa ini adalah, kenapa namanya aldosa? Aldosa adalah karena dia ada COH. Ya, dia istilahnya di sini COH. Nah, kalau di sini menjadi ketosa adalah karena C-nya ini adalah C dengan H sendiri. CH2 ya. CH ini ada apa namanya bondnya sendiri, kemudian OH itu sendiri karena dia mengeluarkan satu OH dari satu bond tadi dia keluarkan, makanya dia menjadi bentuk persegi 5 ya. Ya, jadi fruktosa. Dia membentuk fruktosa.
Hal ini diisomerasikan ataupun terjadi karena ingin mendapatkan ataupun mengeluarkan beberapa komponen kimia tadi ya, senyawa kimia tadi yang ingin ataupun perlu ditransferkan ke oleh badan, oleh tubuh kita untuk proses selanjutnya. Karena glucose 6-phosphate ini masih belum bisa bentuknya ini kurang sesuai. Jadi dia akan melakukan isomerasi, perubahan, maka dari situ mengubahnya menjadi fructose 6-phosphate. Dia kenapa masih 6-phosphate di sini? Karena tetap fosfatnya adalah pada posisi ke-6 ini, ya. Posisi ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya sini fosfatnya ada di posisi ke-6 masih sama, ya, jadinya tetap 6-phosphate. Kemudian reaksi berlangsung dengan cepat karena standar energi bebas yang kecil, ya. Jadi sini prosesnya tidak begitu lama karena dia hanya mengubah struktur kimia pada glukos tersebut. Dia sebenarnya sama aja ya ini. Dua ini adalah sama, tapi hanya perubahan strukturalnya saja. Yang tadinya OH-nya ada di 1, 2, 3, 4. Di sini dia mengubah beberapa posisi. Oke. Kemudian tahap ketiga. Jadi yang tadi pertama itu kan perubahan dari apa tadi? Glukos kepada glucose 6-phosphate, betul? Kemudian dari glucose 6-phosphate kita ubah menjadi fructose 6-phosphate, ya. Oke, ini masuk ke tahap 3. Karena tadi hanya isomerase, jadi tidak memerlukan energi dan sebagainya. Nah, yang pada tahap ketiga ini, fructose 6-phosphate ini diperlukan untuk proses selanjutnya, yaitu juga memerlukan ATP di sini. Ya, jadi dalam proses glikolisis memerlukan 2 ATP untuk perubahannya. Walaupun dia menghasilkan energi, misalnya 4 ATP tadi, tapi dia tetap memerlukan energi untuk mengubah struktural kimianya, ya, untuk supaya lebih berfungsi dan bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Makanya di sini dia memerlukan ATP. Jadi yang memerlukan ATP adalah di step pertama, step kedua tidak. Nah, ini masuk ke step ketiga memerlukan ATP kembali. Ya, oke. Ibu tadi lupa mention ada D di depan ini. D bermaksud dextro. Dextro position ataupun dextro itu adalah putarannya melawan arah jarum jam. Seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Posisi aja, ya. D itu melambangkan posisi. Kemudian, oke. Jadi tahap ketiga dia melakukan apa aja ya? Jadi dari fructose 6-phosphate dia menambah dengan adanya ATP, ya, and then dia akan menghasilkan fructose 1,6-biphosphate. Oke. Di sini dia sebenarnya memecah, dia menambah ya. Di sini fosfatnya masih ada, tapi karena ada ATP, ATP ini kan adalah dia ada fosfatnya ya. Jadi dari fosfat ATP ini dia cantumkan ataupun dia mengikat pada fructose. Jadi perubahannya adalah menjadi 1,6-biphosphate. Ya, ini dikatalisis oleh fosfofructokinase ya, PFK, key enzyme in glycolysis. Ya, ini adalah enzim yang sangat diperlukan dalam proses glikolisis. Oke, contohnya bagaimana kalau misalnya nggak ada enzim tersebut? Ya, proses glikolisis tidak akan terjadi. Jadi enzim-enzim di dalam badan ini diperlukan. Nah, enzim itu datangnya dari mana? Enzim biasanya adalah protein ya. Kalau di dalam tubuh kita kurang lebih enzim adalah protein juga. Jadinya
sintesis protein ya. Kalau kalian belajar sintesis protein itu adalah di mana mereka menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan untuk metabolisme itu tadi, seperti itu. Jadi kalau di dalam badan kita ini 24 jam bekerja, walaupun kita tidur dan sebagainya, enzim-enzim ini tetap bekerja, proses glikolisis juga tetap bekerja, semua bekerja. Kalau tidak, memang tidak bergerak ya, maksudnya nggak ada protein dan sebagainya untuk melangsungkan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Kemudian di dalam tahap 3 ini terjadi fosforilisasi ya, jadi menjadi fruktosa 1,6-biphosphate. Ya, merupakan titik regulasi glikolisis yang utama. Ya, jadi pada tahap ketiga dan kondisi ini in vivo, reaksi berlangsung irreversible. Ya, ini juga irreversible, maksudnya tidak bisa dibalikkan. Dimanapun kalau misalnya kita menggunakan ATP atau menggunakan ATP ya, energi dalam sebuah proses itu biasanya irreversible. Sama dengan yang tahap pertama tadi, dia irreversible karena dia juga menggunakan ATP. Ya. Karena ATP tadi ini kan ada kandungan fosfatnya, diambil fosfatnya dimasukkan di gugusan yang pertama di sini, makanya hasil dari ATP keluar dia menjadi ADP di sini ya, ADP dengan H positif ataupun hydrogen ion. Nah di sini adalah hasil keluaran dari ATP tadi karena fosfatnya diambil oleh fruktos seperti itu. Oke, masuk ke tahap keempat. Ya, tahap keempat ini dari fruktos 1,6-biphosphate ini kemudian menghasilkan 2 molekul 3 karbon DHEAP dan G3P. Maaf Ibu sebutnya dalam bahasa Inggris DHAP dan G3P seperti itu ya. Jadi dihydrogenase acetone phosphate dan juga glyceraldehyde triphosphate ya. Di sini adalah dikatalisis oleh aldolase ya. Jadi nama enzimnya tidak memerlukan cation divalen. Maksud di sini adalah tidak memerlukan apa-apa penambahan ataupun cationated seperti itu. Jadi tidak memerlukan tambahan molekul lain ya. Contohnya yang ada plusnya ataupun ion plusnya, ion positifnya. Jadi tidak ada memerlukan ion positif di dalam perubahan ini. Dia hanya menggunakan enzim ya, menghasilkan 2 molekul 3 karbon DHAP dan G3P. Oke, dari 2 ion tadi akhirnya salah satunya dioksy fosfat ya di sini tahap kelima dikatalisis lagi. Dikatalisis adalah melalui proses enzim oleh triose phosphate isomerase ya. Jadi dia melakukan katalisis tapi ada proses isomerase-nya. Jadi katalisisnya adalah triose phosphate ya, triose phosphate isomerase. Isomerase adalah perubahan strukturalnya, dia tetap hanya isomerization tapi dia ada perubahan pada triofosfate-nya. Di sini menjadi glyceraldehyde triphosphate ya. Kenapa trifosfat? Karena fosfatnya berada di posisi gugusan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Nah ini 1, 2, 3. Ya, jadi reaksi lebih cenderung ke arah kanan dan dilakukan dengan tetap menjaga konsentrasi G3P rendah.
Nah, ini adalah singkatan aja. Terserah kalian mau menyingkatnya bagaimana ataupun memberikan nama kepada istilah-istilah nama ini supaya bisa ingat. Itu terserah kalian caranya. Oke, ada berapa tahap? Tadi 5 ya, masuk tahap 5. Ini sebenarnya semua memang harus diingat aja sih. Emang harus 100% mengingat, kemampuan mengingat kalian ya nanti. Jadi nanti pastikan harus diingat kembali. Oke, kita masuk tahap ke-6, ada G3P, dioksidasi. Oksidasi maksudnya apa? Pelepasan oksigen ya. Oleh glyceraldehyde trifosfate dehydrogenase membentuk NADH+, NADH dan hydrogen ion ya. Untuk mendapatkan NADH ini. Jadi penambahan ion fosfat inorganik memerlukan NADA+ ya. Jadi di tahap ke-6 ini adanya NAD+, menjadi NADH dan juga ion hydrogen plus ya. Plusnya itu dia kasih ke hydrogen ya. Jadi dari sini dia ambil hidrogennya dirilis, and then dia perform menjadi double bond ya. Di sini menjadi double bond. Kalau lihat di sini ya ada 2. Oke. Hanya hilang ya. Hanya hilang dibawa ke sini seperti itu. Oke. Nah, ini dari glyceraldehyde trifosfate ya. Trifosfate tetap fosfatnya posisi ketiga. Kemudian dia berubah menjadi 1,3 bisphosphate glycerate, sorry. Ini emang harus diingat ya. Oke. Nah, ini ada proses ke-6. Ini agak tricky sedikit ya di sini prosesnya. Yang pertama tadi adalah glyceraldehyde. Dia merupakan apa? Dia melalui perubahan ya thiochemicals setol, kemudian thioester ya. Ini adalah perubahan glyceraldehyde trifosfate dehydrogenase. Nah, di sini ini prosesnya ini bisa berlaku berulangan ya di sini. Jadi dia rotate pada tahap ke-6. Nah, ini adalah fosfat kan? Fosfat yang tadi terbang-terbang itu. Nah, ini dia masuk ke C di sini. Jadi biphosphate glyceraldehyde. Ya, NAD plus menjadi NADH plus H positif ya. H positifnya diambil, dia menjadi double bond. Kemudian kenapa ada fosfat di sini? Ini adalah karena NAD plus ini pasti kalau misalnya melalui perubahan ini ada gugus fosfat yang berterbangan ataupun dari luar ya, fosfat yang dari luar dia akan cantum masuk dalam glyceraldehyde tadi. Dia menjadi biphosphate glyceraldehyde. Jadi fosfatnya ada 2 sekarang, ada di sini 1 di gugus pertama dan juga gugus ke-3 ya. Jadi makanya 1, 3 B ini maksudnya 2 ya, double. Ada 2 gugusan biphosphate glycerate. Oke. Ini kurang lebih diingat ya, misalnya kira-kira apa gugus-gugusnya di mana, posisi gugusnya di mana dan sebagainya. Oke. Tadi sudah menjadi 1,3 biphosphoglycerate ya, ada 2 gugus fosfat. Sekarang masuk ke tahap 7. Dikatalisis oleh phosphoglycerate
kinase residu fosfat ditransfer ke ADP ya. Nah ini baru tadi kan penggunaan 2 ATP and then NADH plusnya tadi ya. Kemudian sekarang ini baru penghasilan ATP ya. Jadi dia menggunakan ADP tadi hasil dari berapa tadi keluaran dari beberapa penggunaan ATP tadi kan ada ADP lah, yang ADP tadi itu dipakai semula, sekarang dipakai kembali untuk menghasilkan trifosfoglycerate dan juga ATP ya. Jadi ada 3-PG dan ATP. Karena dihasilkan 2 molekul ATP untuk setiap satu glukosa, maka pada tahap ini reaksi menjadi impas ataupun equilibrium. Ya, jadi satu glukosa itu menghasilkan 2 ATP. Jadi 2 glukosa dia menjadi 4 ATP ya. Reaksi impas equilibrium adalah karena tadi kan udah memakai ATP ya. Sekarang ini menghasilkan ATP lagi. Jadi keadaannya adalah stabil di dalam sel. Mungkin ada yang mungkin memikirkan kenapa kok harus memakai ATP kalau udah ada ATP, kenapa harus menghasilkan ATP? Nah, masalahnya adalah biasanya hasilannya adalah lebih banyak kan, dia mendapatkan 2 ATP, sedangkan dalam proses itu walaupun dia menggunakan 2, tapi dia bisa karena glukosa yang diproduksi itu juga jauh lebih banyak, jadinya dia mendapatkan setiap penggunaan 1 ATP akan menghasilkan 2 ATP, kurang lebih seperti itu. Dari gugus fosfatnya itu. Kenapa dia jadi 2 ATP ini? Karena fosfatnya ada 2 ya. Fosfat satu, dia mengeluarkan fosfatnya, dia menjadi ATP 1, yang 1 masih pada fosfoglycerate. Ya, sekarang adalah equilibrium. Kan tadi ini ada fosfoglycerate itu sebelumnya tadi ada perpecahan kepada 2 jenis ya. 2 contoh kita kembali ke mana ini? Nih. Ya, ada beberapa patahan ataupun beberapa patahan molekul. Nah, itu di situ akan menghasilkan ATP dan ATP juga. Jadi hasil ATP-nya bukan hanya kembali 1 tapi akan menghasilkan ATP 2 dan kalau double 4. Oke. Actually di glikolisis ini hanya 2, tapi nanti melalui siklus Krebs cycle itu juga akan menghasilkan lagi 2. Oke, tadi tahap ke-7 ya, tahap ke-7 ini diingat aja. Kemudian masuk ke tahap 8 ini reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk 2-PG. Jadi dari trifosfoglycerate, ini trifosfoglycerate ini ya, P-nya karena fosfatnya ada di posisi ketiga, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, kemudian dia menjadi 2-fosfoglycerate. Jadi fosfatnya adalah diubah ke posisi karbon yang kedua. Jadi ada di posisi tersebut. Jadi namanya berubah menjadi 2-fosfoglycerate. Ya. Jadi di sini menggunakan magnesium 2 positif ya. Jadi pada tahap ke-8 ini reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk. Ke arah kiri ini adalah posisi aja. Jadi tidak perlu di pusingkan. Dia ke kiri, maksudnya dia ke posisi yang kedua seperti itu.
Oke, tahap ke-8 tadi, tahap ke-9 ada tahap ke-9 lagi. Jadi dari 2-phosphoglycerate tadi yang menjadi phosphoenol pyruvate. Nah, ini baru mulai proses penghasilan pyruvate tadi, ya. Jadi di sini mengeluarkan oxidize ya, ada proses lagi mengeluarkan oksigen. Dia menjadi water ya, H2O di sini, dan juga ininya menjadi pyruvate karena H-nya juga ikut hilang di sini. Ya, hidrogennya ikut hilang. Jadi eliminasi air dari 2PG, ester fosfat dari enol, form dari pyruvate, PEP. Jadi energi bebas tersebut digunakan untuk reaksi berikutnya, fosforilisasi tingkat substrat untuk ADP menjadi ATP. Ini tahapan untuk menjadi ATP lagi ya. Tadi baru 1, sekarang ingin membuat ATP lagi, jadi harus merilis dari 2-phosphoglycerate ini merilis ataupun mengeluarkan eliminasi air ya. Oke, sekarang di sini ada fosfat 1 lagi kan. Nah, tadi kan baru 1 ATP-nya dihasilkan, ini ada 1 lagi, jadi phosphoenol pyruvate ini beserta dengan ADP, hydrogen ion, dia menghasilkan pyruvate di sini. Nah, pyruvate ini juga menghasilkan ATP karena ada gugus fosfatnya. Jadi fosfatnya udah akhirnya lepas dari gugusan-gugusan tadi, sekarang menjadi pyruvate ya, tanpa gugusan fosfat, dan fosfatnya itu bergabung dengan ADP menghasilkan ATP. Jadi ini tahap ke-10 ya. Jadi reaksi ini penting karena pyruvate kinase mentransfer residu P ke ADP. Nah, pyruvate kinase ini adalah nama enzimnya karena menghasilkan pyruvate, maka nama enzimnya adalah pyruvate kinase. Enol pyruvate diubah menjadi pyruvate. Jadi ini sebenarnya enol pyruvate. Kemudian menghasilkan ATP dari reaksi fosforilisasi tingkat substrat ADP. Jadi tadi sudah 2 ya, 2 ATP yang dihasilkan. Oke. Oke, kalau kita lihat kembali nih dari semua proses ya, NAD plus 2 ADP, 2 ATP, 2 ADP, 2 ATP. Jadi ada 2 di sini, 2 di sini, dan 2 NADH di sini adalah hasil dari glikolisis. Penggunaan dari glukosa menjadi aldose ini hanya menggunakan 1 ATP. Di sini dia sudah pairing ya, dia ada 2 pairs, makanya dia menghasilkannya 2, 2, 2. Nah, di sini hanya menggunakan 1 ATP, 1 ATP, jadi yang digunakan adalah 2 ATP, yang di sini menghasilkan 2 ATP, 2 ATP, jadinya 4. Okay, the first 4 reactions split 1,6-carbon glucose into 2, 3-carbon molecules using the energy from 2 ATPs. Ya, jadi glukos ini sebenarnya yang di bawah ini akan menjadi 2 isomerases ya. Jadi 2 ini, tadi kan ada 2 ya, ada yang perpecahan menjadi 2 ya. Ada deoksyaceton tadi, ya, fosfat, DAP, dan juga 3GP. Nah, dua-duanya ini menghasilkan 2 ADP, menggunakan NAD dan menghasilkan 2 NADH, dan then 2 ATP juga, dan juga step terakhir 2 ATP. Nah, ini proses ini lebih mudah ya kalau kalian ingin mengingat istilah-istilah nama ini. Nah, glukos menjadi glukos 6-phosphate ini enzimnya apa namanya? Hexokinase. Ya, jadi ini yang merah-merah ini adalah nama-nama enzimnya. Jadi ini kalian harus ingat semua proses dari glukos sampai menjadi 2 pyruvate ini haruslah kalau bisa dihafalkan. Oke.
The next five reaction produces two molecules. Ini adalah mostly exergonic ya, exergonic. Ya, ini adalah proses di mana penghasilan energi dimulai setelah fruktos ini menjadi dua jenis isomeris ya. Jadi G3P dengan DAP ini baru 2222 dihasilkan. Makanya penghasilannya adalah 4 ATP, yang ini hanya menggunakan 2 ATP untuk proses konversi dari glukos menjadi fruktos. Oke. Jadi net gain-nya adalah tetap 2 ATP ya, karena sudah dipakai 2 ATP ini walaupun hasilnya 4, jadinya kan duanya tadi dipakai kembali ya untuk proses glukos lagi. Kalau ada glukos lagi diproses kembali, makanya gain-nya ataupun hasil yang didapatkan purely dari proses ini adalah 2 ATP ya. Duanya lagi kan akan di-recycle untuk penggunaan proses dari glukos menjadi fruktos tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, sementara itu mengerti sampai sini? Ada yang mungkin agak lost, bingung di sini? Untuk masalah dari glukos menjadi pyruvate? Ya, silakan. Gini kan Bu, proses glikolisis ini kan membutuhkan banyak enzim kan Bu? Iya, betul. Terus enzim itu kan diperoleh kan salah satu dari jenis dari protein. Oh, betul. Enzim ini, enzim. Nah, ini bicara soal protein ya Bu. Itu protein ini untuk pembentuk enzim itu didapat dari tubuh aja, dari dalam tubuh aja, atau dari luar tubuh juga, Bu? Oke, untuk proses-proses enzim ini adalah made di dalam tubuh. Nah, tapi kadang ada orang, let's say orang-orang yang tidak bisa mengkonversi glukosnya. Contoh ada beberapa orang yang kena seperti diabetes ya. Beberapa contoh orang yang kena diabetes itu kemungkinan besar ada problem di masalah enzimnya ini. Makanya mereka harus cuci darah dan sebagainya karena ada beberapa proses enzim ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh seperti itu. Jadi konversinya adalah tidak sempurna seperti itu. Nah, karena itu makanya adanya cuci darah dan sebagainya. Jadi memang enzim-enzim ini so far tidak bisa dihasilkan di luar tubuh. Jadi hanya dihasilkan oleh sistem tubuh kita sendiri, metabolisme tubuh. Nah, pastinya enzim-enzim ini adalah dihasilkan sebelum adanya proses glukos, proses tadi ini. Sebenarnya kalau misalnya ada glukos masuk ke dalam tubuh, nah, sebenarnya ada sinyal-sinyal ke tubuh, oke, kamu harus menghasilkan enzim-enzim tersebut ya. Jadi enzim-enzim tersebut ini dihasilkan oleh tubuh seiring dengan proses kita ingin mengkonversi glukos itu menjadi energi. Nah, di dalam proses itu, nah jadi sintesis protein, sintesis enzim dan sebagainya itu bersamaan dengan proses-proses metabolisme. Makanya kalau kita makan itu kadang agak mengantuk. Kenapa? Karena ya salah satunya adalah tubuh sedang sangat-sangat kerja keras ya. Dia bukan hanya sintesis protein harus keluar, tapi at the same time dia juga menggunakan beberapa energi tadi ini, ATP ini tadi, untuk menghasilkan pyruvate tadi. Nah, biasanya orang yang ada problem dalam sistem metabolismenya, ya, jadi kemungkinan besar ada beberapa enzim ini adalah tidak bisa dihasilkan ataupun kuantitinya sedikit. Jadi dia hanya bisa mengkonversi glukos seberapa banyak seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Makanya nggak ada istilah misalnya kalau yang diabetes itu ya ada beberapa obat dan sebagainya, tapi dia bukan untuk menghasilkan enzim, ya.
sebenarnya masih complicated ya masalah badan ini, karena ini sangat kompleks ya. Kalau kita mau mengingat aja kompleks ya. Jadi dalam sistem medical aja masih belum bisa memberikan solusi 100% untuk kita tahu di mana sebenarnya kesalahan yang berlaku pada penderita-penderita yang tidak bisa mengkonversi glukogen di dalam badan itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Jelaskah? Jelas sih, Bu. Oke. Ini kan di tahap-tahap dari glikolisis itu dibutuhkan magnesium kan, Bu. Itu terus Yes. fungsi magnesium itu seperti apa? Oke, fungsi magnesium. Kan ada beberapa konversi tadi menggunakan magnesium ya. Magnesium itu kan seperti nutrisi dalam badan ya. Jadi magnesiumnya itu adalah lebih kepada cation-nya. Sebenarnya dia bukan mau ngambil magnesiumnya, tapi dia ambil ionnya. Kan ada positif dan sebagainya, itu hanya untuk memberikan akses untuk mengubah struktur kimia yang dalam melakukan proses tadi. Oh, baik, Bu. Berarti ion positifnya gitu. Iya, Ion sebenarnya dia lebih kepada ion positifnya. Magnesiumnya dia kan nggak nyantum ke dalam ini kan, strukturalnya. Cuma yang dia bisa berfungsi ataupun yang sesuai dengan proses ini adalah magnesium. Seperti itu. Sebenarnya baik. lebih rumit lagi kalau dijelaskan itu bingung. Tapi nanti oke, Ibu coba carikan penjelasannya lebih mudah lagi diterima untuk masalah magnesium. Tapi sebenarnya inti utamanya adalah kita mengambil ionnya itu tadi. Dia magnesium itu karena kan ada di dalam darah ya. Darah kan ada ferrum, magnesium dan beberapa ion-ion yang diperlukan ya. Kalau ferrum, kenapa dia tidak ngambil ferrum? Karena ferrum adalah digunakan untuk hemoglobin, betul. Nah, jadi magnesiumlah yang berperan untuk masalah cation ataupun ionnya tadi itu pada proses glikolisis ini. Ya, jadi karena dia perannya ini ada kaitannya dengan darah ya. Jadi kalau kaitannya dengan darah berarti beberapa cation yang ada di darah ya, ada ferrum, ada magnesium, ada beberapa lagi komponen lainnya. Nah, tapi kalau yang ini dia memerlukan menggunakan magnesium ataupun ionnya pada magnesium tadi. Ya, untuk menghasilkan pyruvate. Pyruvate ini nanti yang akan dibawa ke seluruh tubuh untuk proses senyawa kimia lainnya. Jadi dia tidak mengambil ferrum ataupun beberapa cation lainnya mungkin karena ferrum ada fungsinya sendiri, dia biasanya lebih digunakan untuk hemoglobin, terus cation lainnya mungkin digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu, ada lagi? tinggal satu, Bu. Ya. Kan glikolisis ini menghasilkan 2 ADP, 2 ATP, dan 2 asam pirufat kan. Terus betul. nanti energi ini yaitu ADP dan ATP ini bakalan kemana gitu, Bu? Atau tersimpan di mana gitu? ADP, ATP ini emang adalah bentuk energy source di dalam badan ya. Jadi emang dia cycle-nya dia kemana-mana sebenarnya. Kalau mau spesifik kemana itu I'm not sure ya. Tapi dia sebenarnya dalam banyak proses di dalam tubuh, bukan hanya metabolisme glikolisis ini aja, tapi ada juga kan metabolisme untuk penghasilan lipid, protein dan sebagainya itu juga menggunakan ADP dan juga ATP. Jadi ATP ADP ini ya dia circle around di dalam tubuh badan kita. Jadi semuanya dipakai. Dia setiap sistem dalam tubuh itu dia ada fungsinya tuh banyak sekali ya.
I cannot say everything, tapi yang kita ketahui, yang kita fokuskan adalah pada proses-proses metabolisme utama seperti karbohidrat, lipid, and then fats, ya, protein dan sebagainya itu. Tapi kalau yang lebih spesifiknya lagi, yang ini ATP-nya yang kemana itu I'm not sure. Karena nggak tahu sistem badan, yang penting intinya ATP, ADP ini dia berada dalam tubuh, digunakan untuk beberapa jenis proses, salah satunya ya glikolisis ini tadi. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan sedikit. Ini hanya gambaran saja. Ya, ini ada 1, 2, 3, 9 berarti ya. Ya, glukos 1, 2, 3. Ini ATP juga, ini hilang ini ATP-nya. Ya, proses pertama, ketiga ada ATP, kemudian pada proses kelima NADH, proses ke-6 2 ATP keluar, and then proses ke-9 terakhir 2 ATP dihasilkan. Oke, pyruvate ini sekarang kemana? Pyruvate ini akan masuk ke dalam siklus Krebs cycle ya. Oke. Tapi oke, untuk glikolisis ini ada apa aja? Kalau misalnya perlu menjelaskan, ya, jadi substrate-nya adalah glyceraldehyde ya, 6-phosphate, and then produknya pyruvate, function source of ATP ya. Jadi fungsi glikolisis adalah menghasilkan energi ya. Kenapa menghasilkan energi kok rumit banget sih itu kan tubuh? Ya emang seperti itu Allah menciptakannya, kita we cannot deny that, memang sistem prosesnya begitu, kita ikuti saja. And then subcellular location, di mana mostly dia di cytosol. Cytosol itu di mana? Jadi di dalam satu sel itu kan ada nukleus, cytosol dan sebagainya ya. Jadi prosesnya dilakukan di cytosol. Kenapa tidak di nukleus dan sebagainya? Karena ini memerlukan proses ataupun memerlukan enzim-enzim ya. Nah, enzim itu kan dari DNA, RNA dilepaskan, dia menghasilkan protein ya, protein ataupun enzim. Nah, jadi enzim itu berada di cytosol. Jadi proses glikolisis juga hanya bisa dilakukan di cytosol juga, karena dia memerlukan enzim-enzim tadi. Kemudian, organ location, all tissues, regulatory enzyme, hexokinase ya, mostly hexokinase. Kita anggap hexokinase ini untuk regulatory enzimnya karena hexo bentuknya ada 6 ya, karena kan glyceraldehyde 6-phosphate ya, karena dia ada 6 gugusan karbon, makanya enzimnya mostly adalah known to be hexokinase. Kemudian 6-phosphorkinase, main regulatory enzyme.